Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali, di mana materi kita pada kesempatan kali ini adalah tentang bacaan qalqalah dan ro tebal serta ra tipis. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di slide kedua ini kita akan membahas dan membincang tentang qalqalah. Menurut bahasa, qalqalah berarti menggerakkan dan getar atau menggetarkan. Sedangkan menurut istilah adalah menggoncangkan makhraj sehingga terdengar pantulan suara yang lebih kuat. Makna lain terkait tentang qalqalah adalah mantul, bukan mantap betul, tapi mantul. Kalau dalam bahasa Jawa, mendat, kembalinya sebuah benda dari suatu tempat ke tempat yang lain, mantul. Pertanyaannya adalah, lalu kapan terjadi qalqalah? Qalqalah terjadi manakala huruf-hurufnya dimatikan. Adapun huruf-huruf yang dimaksud ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Atau kalau disingkat qatbu jadin. Nah, qaf, ta, ba, jim, dal. Atau disingkat qatbu jadin. Ada pula yang menyingkat di toko baju. Dal, ta, qaf, ba, jim. Jadi di toko baju atau qatbu jadin. Ini adalah huruf-huruf qalqalah. 5 huruf ini manakala dimatikan, maka hukum bacaannya di dalam ilmu tajwid disebut dengan hukum bacaan qalqalah. Cara membacanya dipantulkan suaranya. Hukum bacaan qalqalah dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama kubra, artinya besar. Seperti kalau kita berbicara tentang kiamat kubro, artinya kiamat yang besar. Adapun yang kedua adalah sughra atau kecil. Seperti kalau kita berdoa kama rabbayani shaghira atau sighara. Nah, apa yang dimaksud dengan qalqalah kubro? Qalqalah kubro adalah qalqalah yang ketika membaca huruf yang dimaksud, huruf qalqalah itu ya, mantulnya, ya, mendatnya dalam bahasa Jawa itu lebih besar daripada ketika membaca huruf yang masuk dalam hukum bacaan qalqalah sughra. Antara sughra dan kubro hurufnya sama-sama mantul ketika dibaca. Hanya saja kubro lebih besar. Pertanyaannya adalah, kapan terjadi qalqalah kubro dan qalqalah sughra? Terjadi qalqalah kubro manakala huruf qalqalah adalah di toko baju atau qatbu jadin, ya, yang slide sebelumnya tadi. Itu diwaqafkan. Ya, dia di tengah-tengah kemudian dibaca waqaf atau berhenti. Atau opsi yang kedua, huruf tersebut ya, yang mati itu berada di akhir kalimat atau akhir ayat, sehingga mantulnya, mendatnya suara huruf yang mati tersebut lebih besar daripada qalqalah sughra, di mana qalqalah sughra tersebut hurufnya terletak pada kalimat atau kata yang tidak diwaqafkan
dalam kurun wasol, lanjut bacanya, atau bukan di akhir kalimat atau ayat. Berikut ini adalah contoh-contoh dari qalqalah baik sughra yang kecil maupun kubra yang besar. Bahwa dijelaskan di slide sebelumnya tadi bahwa qalqalah sughra adalah qalqalah yang mantulnya tidak terlalu besar dan dia terjadi manakala huruf qalqalah tersebut disukun atau dimatikan tetapi tidak di akhir kalimat, di akhir ayat, atau dia tidak waqaf. Contohnya adalah kata yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kata yad itu dibaca qalqalah karena huruf qalqalah dalnya disukun. Tetapi dia hanya sughra saja karena dia di tengah-tengah kalimat atau kata. Begitu juga dengan contoh nomor selanjutnya. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Tajri dibaca qalqalah karena jim disukun. Dia sughra karena tidak waqaf dan tidak di akhir kalimat atau kata atau ayat. Selanjutnya yang terakhir, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Penjelasannya sebagaimana contoh pertama dan kedua. Di samping kanan ini adalah contoh qalqalah kubra atau besar, di mana qalqalah kubra terjadi manakala huruf qalqalah tersebut berada di akhir kalimat atau ayat atau diwaqafkan, sebagaimana dalam contoh-contoh tersebut ini. Qul huwallahu ahad. Ahad. Aslinya ahadun karena dia diwaqafkan dan di akhir kalimat, maka cara membacanya qalqalah secara kubra atau besar. Qul huwallahu ahad. Berbeda dengan yang sughra tadi, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau ini qul huwallahu ahad. Yang kedua, wama kasab. Wama kasab. Wama kasab. Yang terakhir, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, iqra juga qalqalah tapi sughra karena tidak di akhir dan tidak waqaf, tetapi menjadi kubra ketika di kalimat alladzi khalaq, seperti itu. Di slide ini kita akan membahas tentang kapan ra dibaca tebal atau tafkhim atau mufakhamah. Nah, yang pertama, apabila huruf ra berharokat fathah, maka dia dibaca tebal. Contohnya seperti ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tara, ra. Jadi ra-nya itu dibaca tebal seperti ketika kita belajar makhraj kemarin.
Ro, ri, ru, bar. Tebal itu ro. Kalau tipis ri, seperti itu. Ro. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ketika ro berharokat fathah, maka dia dibaca tebal. Kemudian jika ro berharokat dhammah, seperti contoh innallaha ghafurur rahim. Ghafurur rahimun. Ro dibaca tebal. Kemudian jika dia sukun didahului dengan fathah atau dhammah. Contohnya Allahu akbar. Bau bukan bar tapi bau. Ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi bukan Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, Allahu akbar seperti itu. Karena dia dibaca tebal. Kemudian ra dibaca tebal lagi manakala huruf setelahnya adalah huruf isti'la. Isti'la adalah huruf khassadha qaza. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Contohnya mirsad. Harusnya nanti ro yang sukun sebelumnya kasrah itu tipis, tapi karena depannya huruf isti'la ya, maka dia dibaca tebal. Mirsad, qirtasin, firqatun, seperti itu. Setelah kita membahas tentang bacaan ro tebal atau mufakhamah atau tafkhim, maka di slide penutup ini kita akan membahas tentang kapan ro dibaca tipis. Ro dibaca tipis dalam keadaan dua atau dalam dua keadaan. Yang pertama manakala ia berharokat kasrah, dan yang kedua berharokat sukun tetapi sebelumnya berharokat kasrah. Bisa dilihat di dalam contoh yang pertama, ra berharokat kasrah. Atamuruna nasa bil birri. Birri bukan birri. Bil birri wattaqwa. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Jadi bil birri tidak boleh tebal seperti ini, tidak boleh bil birri, tapi bil birri. Kemudian sukun dan sebelumnya berharokat kasrah. Contohnya wastabir, tidak boleh wastabir. Yang benar adalah wastabir, tipis sekali. Wastaghfir, seperti itu. Makanya ra yang sukun dan sebelumnya berharokat kasrah harus dibaca tipis. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.